Saya Ketua DPW FPM Sulawesi Tenggara bersama dengan 11 DPD saya menyatakan sikap secara umum, mengajak dan mengkonsultasikan kepada semua teman-teman DPD maupun DPW untuk mari bergabung dengan kelompok kami. Kita menangkan Bang Umar K. Ya, andai kata teman-teman berpikir baik, mari bersama-sama kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sesi koja-koja kali ini ada edisi spesial. Kenapa spesial? Karena liputan ini adalah lanjutan dari liputan yang sudah dilakukan pada hari Jumat. Jadi PKKaro dari Masjid Agung Keraton Buton menuju ke Jakarta. Nah, di sesi kali ini pula saya tidak sendiri, ada banyak orang di sini. Siapa beliau-beliau ini? Ya, dari Front Pemuda Muslim Maluku FPMM, dan sudah ada Ketua DPW, ya, Ketua Wilayah Bang Salekei dan beserta jajarannya dari DPW Sultra dan dari DPD-DPD di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya, di sesi kali ini kita akan koja-koja tentang bagaimana persiapan kongresnya yang akan dilakukan, yang sudah disiapkan, yang sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan ke depannya oleh DPW FPMM Sultra beserta jajarannya. Jadi untuk mengawali sesi koja-koja ini, jadi kita buat santai aja ya, santai tapi serius. Nah, saya langsung aja bertanya dengan Ketua DPW FPMM Sulawesi Tenggara, Bung Salekei, terkait persiapan kongres yang sudah dilakukan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat Koja-Koja TV yang selalu mensupport Forum Pemuda Muslim Maluku Provinsi Sulawesi Tenggara, dari mulai sejak mempersiapkan agenda kongres sampai hari ini bisa bersama-sama rombongan dari Sulawesi Tenggara hadir bersama-sama nanti di kongres tanggal 20 nanti, ya. Saya ucapkan terima kasih buat Koja-Koja TV. Thanks. Yang berikut mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya Koja-Koja TV, perlu saya sampaikan dulu bahwa yang hadir di sini, kebetulan yang ada di sini adalah Ketua Muna Barat, Ketua Kabupaten Muna, ya. Terus Ketua Kabupaten Muna namanya Muhammad Aris Rizal Muiz. Ya. Yang berikut ada Ketua Wakatobi. Ketua Wakatobi, beliau adalah pengurus senior di provinsi yang hari ini dipercayakan untuk memimpin Kabupaten Wakatobi. Bung kita yang terhormat Abangda Kakanda, ya. Gunardi saya. Yang berikut di samping Ketua Wakatobi ada sekjen saya yang jagoan, yang alhamdulillah sudah berapa tahun ini dampingi saya dalam menjalankan roda organisasi Forum Pemuda Muslim Maluku di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saudaraku Bung Luis Sutahir SH. Yang berikut di sampingnya sekjen ada juga saudara saya yang ganteng. Beliau ini adalah salah satu ketua yang dianggap paling loyal. Karena
beliau berunsur dari aktivis. Dia aktivis murni dan berproses di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hari ini memimpin Kabupaten Butun Utara. Kabupaten Utara. Ketua DPD Butun Utara, Bung Rudi. Atau nama aslinya Mujrimin, Bung Mujrimin. Yang berikut di samping saya adalah penggagas juga, penggagas atau pendiri Forum Pemuda Muslim Maluku Sulawesi Tenggara yang sekarang menjabat sebagai Ketua KK Provinsi, Bung Sarif. Yang saya panggil Bung Sarif Casey. Selanjutnya di samping Bung Sarif ada yang ini orang Tolaki. Jadi kalau teman-teman Koja-Koja tahu yang namanya suku Tolaki itu manis-manis, cantik-cantik, ini keterwakilan Tolakin. Manis-manisnya semua di dia ini. Ketua Konawe, Bung Edo, atau sering dipanggil nama asli siapa? Bung Ismail. Begitu. Jadi saya jawab dulu pertanyaannya tadi ya, terkait persiapan menuju Kongres. Alhamdulillah kita Forum Pemuda Muslim Maluku dengan dengan adanya Kongres yang dilaksanakan hari ini DPP, khusus buat kita Sulawesi Tenggara itu, kita sudah melalui berbagai macam tahapan. Tahapan demi tahapan itu kita jadikan sebagai bahan untuk bagaimana kita lebih kuat dalam memperkokoh kekuatan kita dalam organisasi. Perjalanan Forum Pemuda Muslim Maluku untuk menyiapkan diri dalam Kongres ini mulai dari rapat pembentukan panitia. Kebetulan pada saat itu yang membentuk panitia itu kami provinsi. Nah, panitia yang kami tunjuk sebagai ketua panitia adalah saudara Ketua Muna. Ketua Muna saya tunjuk sebagai ketua panitia, dan pada situ didampingi sama Pak Kakak sebagai sekretaris panitia dan Bung Masron sebagai bendahara panitia dalam melaksanakan Kongres. Alhamdulillah perjalanan demi perjalanan, kesiapan demi kesiapan mampu kita siapkan. Posisi kita sebagai pengurus provinsi ataupun DPD dalam persiapan itu, kami memang ada panitia. Namun pada prinsipnya kami tidak berpikir bahwa kami harus membiarkan panitia bekerja sendiri. Jadi kami selalu utamakan kerjasama dalam organisasi dan bersama begitu. Jadi tidak ada disebut bahwa panitia itu hanya bekerja sendiri. Panitia itu hanya sebagai syarat untuk terbentuknya organisasi. Tapi pada prinsipnya ya, bahwa semua itu dikerjakan secara bersama-sama tanpa harus ada yang tertinggal begitu. Nah, sehingga persiapan demi persiapan tadi saya lihat bahwa saya sampaikan bahwa itu sudah terpenuhi, mulai daripada sisi kesiapan finansial, kesiapan mental kami. Alhamdulillah kami Forum Pemuda Muslim Maluku Sulawesi Tenggara berangkat untuk menghadapi Kongres ini. Kami keluar dari salah satu tempat yang megah, tempat yang sangat sakral di Tanah Buton, yaitu Masjid Keraton ya, Kesultanan Buton. Sehingga kami menganggap bahwa perjalanan untuk ke Kongres ini menjadi hal yang teristimewa bagi kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, terkait tadi yang disampaikan oleh Bang Saleki sebagai Ketua DPW FPMM Sulawesi Tenggara. Jadi di sini kan sudah hadir beberapa pengurus dari wilayah dan ada beberapa ketua-ketua DPD di Dewan Perwakilan di daerah ya. Mungkin bisa diceritakan nih Bang, kira-kira yang ada di rombongan yang berangkat ke Jakarta ini itu ada totalnya berapa BPD? Berapa DPD? Baik, DPD yang hadir, kita mulai dari DPW ya, satu DPW itu ada 11 DPD ya yang hadir. Di antaranya ada Buton Selatan, Muna Barat, terus Kota Bau-Bau,
Wakatobi, Buton Tengah, Buton Utara, terus Konawe Utara, dan Konawe ya, dan Konawe Utara dan Konawe. Jadi total ada 11 DPD, 1 DPW, dan Kota Kendari. Jadi ada 11 DPD, 1 DPW yang berangkat hari ini. Nah, dari total peserta pemilik suara, berdasarkan surat undangan yang disampaikan oleh DPP, pemilik suara itu hanya KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Sehingga yang kita berangkatkan ini memang KSB, tetapi ada peserta peninjau atau orang berdasarkan undangan itu. Jadi ada KSB ditambah 1 peserta peninjau. Nah, kalau kita totalkan peserta kita, itu bisa di sekitar 50 sampai 60 orang. Begitu. Di luar dari tokoh adat yang kita bawa, ya terus pokoknya banyak yang kita bawa ini. Insya Allah untuk Sultra matanglah masuk Kongres. Baik. Terima kasih, Bang. Ya, jadi selanjutnya ini yang kita mau kojak-kojakan dengan Pak Ketua ini dan beserta jajaran dari Sultra. Terkait kan jumlah yang hadir ada sekitaran yang sudah disebutkan tadi. Jadi saya sebenarnya penasaran kira-kira kalau kita bicara budgetingnya ini, apakah memang dari Pak Ketua atau memang kita penasaran aja ya. Kira-kira bagaimana ini budgetingnya, finansialnya bagaimana kira-kira? Finansial untuk Keberangkatan, artinya dari proses keberangkatan, karena kan ini besok, ini kan sekarang kita lagi di perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta, ya besok tiba ya. Ya jadi kira-kira Pak Ketua, budgetingnya bagaimana ini? Apakah memang ada dorongan dari pusat atau bagaimana? Atau mungkin dikasih kisi-kisinya sedikit tuh. Kalau budget ya untuk kesiapan keberangkatan, karena kebetulan saya selalu mendampingi panitia dalam pencarian dana. Jadi kami FMM Sulawesi Tenggara tidak pernah membuat proposal, ya, karena kami diperintahkan sama DPP, sama ketum kami, Bang Umar Key, bahwa berusaha dalam organisasi tanpa harus menjual-jual nama organisasi. Sehingga kami tidak pernah membuat yang namanya proposal untuk mencari dana, gitu. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa dana untuk Kongres FMM ini, yang pertama itu bersumber untuk kita ya Sulawesi Tenggara ya, bersumber dari teman-teman di internal kita, gitu. Jadi kita bantu-membantu, tolong-menolong, sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Itu sumber pertama. Sumber kedua, sebenarnya harus disebut pihak ketiga, tapi karena beliau adalah salah satu pembina kita, ya, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya, begitu. Tapi inisialnya L, inisial aja ya, L, gitu. Beliau adalah orang Maluku yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mendorong penuh Kongres Forum Pemuda Muslim Maluku Sulawesi Tenggara, sehingga beliau sebenarnya kita mau sebutkan pihak ketiga tidak bisa, karena beliau adalah salah satu pembina kita, begitu, yang betul-betul punya rasa prihatin terhadap organisasi ini, yang betul-betul tahu apa itu Forum Pemuda Muslim Maluku, dan yang betul-betul paham sampai di mana organisasi ini punya power, gitu. Sehingga beliau sebagai orang tua kita, beliau mendorong kita penuh, begitu. Jadi ada mereka 2 orang, yang satu yang namanya tadi saya sebutkan ada huruf L-nya, yang satu ada huruf F-nya, ya. Mungkin teman-teman tahu, tapi semua harus. Jadi bukan kita tidak mau sebutkan namanya ya, tapi karena beliau ini adalah orang tua kita, dan mereka pun dalam memberikan bantuan kepada adik-adiknya tidak ingin agar mereka ditahu. Karena mereka dalam memberikan sebuah kebaikan, mereka tidak ingin agar publik mengetahui itu, begitu. Seperti itu kira-kira. Ya, ada satu hal juga Pak Ketua yang perlu juga kami klarifikasi dan konfirmasi lah dengan Pak Ketua terkait
sebenarnya persiapan menuju kongres ini sudah berlangsung berapa lama Pak Ketua? Persiapan Khususnya untuk DPW Sultra. eh, persiapan menuju kongres lebih dari 2 bulan. Untuk kita Sultra persiapannya lebih dari 2 bulan ya, karena memang kita mungkin DPW yang membawa peserta dengan DPD terbanyak, insya Allah gitu. Mungkin untuk persiapan lagi pasti kita ada tambahan. Sekian. Buka dulu. Hah? Mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk persiapannya tadi sudah sampaikan ketua bahwa memang Kongres FPMM ini Kongres DPP karena memang sempat ada penundaan karena ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh DPP dan finishingnya itu adalah tanggal 22 sampai tanggal 24 nanti. Itu yang kami persiapan sekitar 2 bulan lebih lah itu persiapannya. Kemudian 2 bulan itu dimaksimalkan untuk DPD, lalu konsolidasi ke DPD dan DPW juga. Itu persiapannya itu sih, per bulan itu 2 bulan lebih sekitaran itu. Mungkin itu. Ya sudah terklarifikasi ya. Jadi kurang lebih 2 bulan ya persiapan yang dilakukan oleh DPW FPMM Sultra. Nah berikutnya nih Pak Ketua, ataupun mungkin sebenarnya saya tertarik ini untuk tanya ke jajarannya dulu ini, karena kayak mukanya fresh ini, walaupun perjalanan ini kita sama-sama lewati sudah 2 hari ya menuju ke Jakarta, dan tentunya juga perjalanannya tidak mudah ya karena naik kapal dan ombaknya cukup kuat. Kami juga rasakan ombaknya itu besar ya, tengah laut. Jadi mungkin secara pribadi mungkin bisa diceritakan mungkin ya, bagaimana kesannya para jajaran-jajarannya ini menuju ke kongres. Apakah memang ini sesuatu yang memang sebuah perjuangan atau gimana? Kami juga ingin dengar ya, kita ingin dengar bagaimana kesan-kesannya, karena besok ini kita akan tiba jadi kita sekarang syutingnya malam, besok jadwalnya tiba di Jakarta. Jadi mungkin siapa dulu yang dari Muna dulu. Oke, dari Kabupaten Muna. Oke, terima kasih. Kalau mau dibilang semangat ya pasti ini semangat perjuangan ya. Sudah pasti itu semangat perjuangan. Karena kita sama teman-teman ini lewat laut, lewat kapal kayak gini ini berhari-hari. Kemudian kita tempuh dengan angin, ombak kita lalui itu sudah termasuk perjuangan yang luar biasa. Tapi karena teman-teman juga semua karena ada semangat kebersamaan, jadi kita alhamdulillah yang mungkin beberapa jam ke depan kita akan tiba di Jakarta, masih sehat, masih kuat, semangat juga masih tetap membara ini. Jadi pokoknya kita optimis di kongres nanti. Dari DPW Sultra ini sudah peserta yang paling semangat lah di antara peserta-peserta lainnya. Selanjutnya siapa lagi? Wakatobi. Silakan. Ya, terima kasih. Perjalanannya kita ini sebenarnya perjalanan yang memang kita lalui santai-santai. Kalau kita semua nikmati. Kenapa terasa santai dan nikmati? Karena memang kebersamaan. Membangun organisasi ini biar besar memang harus dibutuhkan kebersamaan. Jadi gotong royong dan kebersamaan. Terus mandiri. Memang kita diajarkan oleh DPP harus mandiri. Sehingga kalau saya perjalanan ini enjoy, rasakan, dan kita punya stamina, semua siap untuk melanjutkan kebersamaan seperti tema kita punya kongres kan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, tugas itu harus kita lakukan
Nah, jadi kalau hanya sekedar perjalanan begini sih hal yang biasa lah dalam sebuah momen-momen. Itu saja mungkin. Siap, siap, siap. Terima kasih Ketua Wakatobi. Mungkin ada lagi yang lain, siapa dari Buton Utara ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami pimpinan DPD FPMM Kabupaten Buton Utara tentunya siap dan akan senantiasa bersama FPMM untuk menuju kongres ini. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih. Kalau ditanya kesannya beberapa hari dalam perjalanan ini, saya kira inilah namanya kebersamaan kami, walaupun ombak yang harus kita lalui ini, saya kira tidak menyurutkan langkah kita untuk masuk ke wilayah kongres. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ketua Buton Utara. Ya, selanjutnya Ketua Konawe kayaknya ya. Atau langsung OKK dulu? Ya. Oh ya, oke. Kita kasih dulu ke Ketua OKK-nya DPW Sultra. Silakan Bung Sarif. Kesannya selama perjalanan kita ini, berapa hari ini? Iya, terima kasih. Saya selaku OKK FPMM Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Ketua Wilayah Bung Saleh, bahwa kami dari Sulawesi Tenggara itu terdiri dari 17 kota kabupaten. Alhamdulillah untuk sampai hari ini untuk persiapan kami sampai mau berangkat kongres untuk Sulawesi Tenggara itu dari 17 kota kabupaten sudah alhamdulillah sudah terbentuk 11 kepengurusan DPD dan kami target kami setelah kami balik setelah kongres, insya Allah 6 daerah ini 6 kabupaten ini yang belum terisi, maka itu adalah target utama saya selaku Ketua OKK untuk bisa membentuk pengurus dari 6 kabupaten ini. Ya, mungkin sementara itu dulu. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya terima kasih Ketua. Ya, kita akan dengar ya dari Ketua Konawe ya, Kabupaten Konawe. Iya nanti ya, saya siap. Nanti. Biar lanjut dulu. Jadi nanti. Jadi ini iya. Jadi kita santai aja, santai. Lanjut biar siap ketua. Mari Bang. Jadi ya beliau adalah Ketua Konawe, Bang Edo. Silakan mari kita dengarkan kesan selama perjalanan ini, karena ya semua berpikir di perjalanan ya. Jadi kita mau dengar juga ya kesan-kesannya dari beliau sebagai Ketua DPD Konawe. Oh langsung ya? Oh lagi ada gangguan suara ya? Oke. Oke boleh. Oh, boleh lah. Boleh. Jadi kita serahkan mic ini ke Pak Ketua. Saya satu lagi pertanyaan buat Ketua Konawe, karena kita gojek-gojek tentang FPMM kan. Hari ini hanya bicara tentang FPMM. Ketua Konawe, apa motivasimu membangun FPMM di Kabupaten Konawe? Kan kita tahu Konawe itu kan aslinya orang Tolaki semua. Enggak. Motivasimu. Kira-kira kalau kau jadi ketua selama kau memimpin sana, apa-apa langkah-langkah yang harus kau lakukan? Ini pertanyaannya nih, langsung ke pertanyaannya. Oke, silakan Pak Ketua. Orang yang bertanya ini langsung Ketua DPW ini. Lanjut lu kasih sini dulu. Kasih kakak dulu. Oke. Mungkin ya Pak Sekjen mau tambah. Iya, saya tambahkan sedikit. Mungkin saya bantu menjawab. Kebetulan saya koordinasi dengan Ketua Konawe kan sering. Pada prinsipnya adalah apa yang disampaikan bahwa Ketua Konawe itu sudah siap. Cuman kebetulan beliau ada sedikit gangguan kesehatan, suaranya juga agak terganggu. Pada prinsipnya Konawe itu siap menghadiri kongres dan sampai dengan hari ini yang aktif untuk
dalam perjalanan yang buat kami selalu tertawa ramai itu dari Konawe. Gitu. Dan pernah nih Ketua Konawe bincang-bincang ke saya bahwa ada beberapa hambatan di Konawe, yang itu kami koordinasi dengan DPW, kami sudah sampaikan bahwa kesulitannya adalah menyatukan beberapa etnis yang ada di Konawe. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya FMM di Konawe, beliau mampu menyatukan itu, mampu menyatukan antara Tolaki dengan Maluku juga yang lain, beliau mampu itu. Makanya saya bilang keberhasilan hari ini dari DPW kami berikan apresiasi juga ke Konawe dengan kongres juga yang ada. Dan ini kami perkenalkan langsung dengan Ketua DPP, itu penting. Mungkin itu ya. Ini biasa, luar biasa. Boleh bisa. Langsung masuk aja, enggak apa-apa. Ya. Ya, ya jadi saat ini juga hadir Ketua DPD FPMM dari Buton Tengah. Mari Pak Ketua. Mari Pak Ketua. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa sekarang ini kita lagi sedang berada di kapal ya, kapal Pelni, kapal Doro Londa. Nah, jadi kebetulan sudah ada juga Ketua Buton Tengah yang hadir. Dan pertanyaan sama ini, kesan pesan atau gimana ini? Atau langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan tentang Oke. Mungkin bisa maju sedikit Pak Bang, begitu. Maju supaya kelihatan di frame. Mungkin ketemu yang agak mundur-mundur sedikit. Ya. Ya, jadi sekarang juga sudah hadir dari Ketua Buton Tengah. Ya, jadi kita langsung tanya ini ya. Mungkin langsung diperkenalkan juga namanya. Ya, jadi memang ini karena keterbatasan tempat, jadi hanya muat sebegini saja. Jadi digilir masuk ya, digilir masuk. Ya, jadi Ketua Konawe digantikan oleh posisi duduknya oleh Ketua Muna Barat. Nah, ini nih. Ya kita. Jadi kayaknya ini perlu memperkenalkan diri ya. Jadi Ketua Buton Tengah dan Ketua Muna Barat. Jadi akan memperkenalkan diri mereka. Sekaligus sebentar langsung kesan-kesan aja ya. Kesan-kesannya selama perjalanan ini kita perlu juga dengar karena tadi yang lain sudah. Ya kita perlu dengar juga kesan-kesannya nih perjalanan menuju Kongres ya. Dari Ketua Buton Tengah dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariman Tangkalam, Ketua Buton Tengah FPM. Buton Tengah FPMM. Oh ya, kesan-kesan yang selama perjalanan dari Bobo menuju ke Jakarta dalam menghadapi Kongres pertama ya, Kongres pertama FM ya, mungkin cukup berentahan tapi indah lah, mudah-mudahan ke depan juga akan berwujud mendapat lebih baik lah untuk kita semua. Bang ya, bagaimana Bang ya? Dampaknya kita harapkan juga untuk ke depan, apalagi saya khususnya Ketua Buton Tengah yang mungkin diantara yang lain masih muda, dan harapan saya untuk ke depan Buton Tengah juga lebih sukses dari FMM ini lah. Untuk FMM ini itu saya berharap itulah, saya kira demikian saja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Minta maaf kalau ada kata yang kurang jelas ya. Minta maaf. Terima kasih Pak Ketua Buton Tengah. Selanjutnya Bang Ketua Muna Barat. Oke, silakan. Saya silakan. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan Prabaswara, perwakilan dari DPD Muna Barat.
Untuk selanjutnya, saya pribadi maju sebagai anggota DPW Muna Barat. Pertama ya tujuannya ya untuk ikut serta dalam kongres pertama FPMM. Gitu. Satuan perjalanan ini Bang, dari start kemarin 2 hari yang lalu gitu, dari Bogor kemudian akan menuju ke Jakarta naik kapal, mungkin ada kesan-kesannya. Ya intinya kita orang semua sama-sama di sini, semua anggota DPW untuk menyukseskan kegiatan kongres pertama FPMM. Itu saja sih sebenarnya. Ya, luar biasa. Ya. Mungkin ada ketum DPD yang lain, Bang? Yang lain semuanya istirahat. Oh, lagi istirahat. Oke. Ya, jadi berikutnya ini langsung kita mengarah ke ketua wilayah, ketua DPW. Jadi kita akan tanya terkait kongres di tanggal 22 sampai 24 nantinya. Kira-kira Pak Ketua, apakah bisa diceritakan, mungkin sedikit lah atau banyak juga boleh lah, terkait pertarungan kongres nanti ini, apakah hanya satu calon atau ada beberapa calon yang nanti, mungkin ini Bang ya, artinya kita juga mungkin perlu tahu beberapa calon, berapa orang calon mungkin nanti akan bertarung dalam konstelasi kongres pertama dari Front Pemuda Muslim Maluku. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Baik. Kalau ditanya berapa orang calon, bahwa mungkin belum sampai ke situ. Tapi pada prinsipnya mungkin balon ya, bakal calon. Karena calon itu akan ada mekanisme pada saat mulai pembukaan kongres. Di situ kita akan lihat siapa-siapa yang direkomendasikan untuk mencalonkan diri. Karena calon itu mencalonkan diri itu harus ada rekomendasi dari DPD dan DPW. Itu syarat pencalonan. Nah, kalau ditanya berapa balon ya, bakal calon ya, saya pun belum bisa menjawab karena memang info yang kita dengar ya, bahwa ada beberapa orang yang ingin mencalonkan diri menjadi rival atau lawan tarungnya ketum kita yang sekarang itu Bang Umar Key. Namun pada prinsipnya kami DPW Forum Pemuda Muslim Maluku Sulawesi Tenggara dan semua jajaran DPD berangkat dari daerah kami dari Sulawesi Tenggara menuju ke Jakarta dengan satu tujuan, yaitu kembali memenangkan abang kami Bang Umar Key sebagai ketum Forum Pemuda Muslim Maluku untuk masa periode selanjutnya. Jadi terkait hal satu ini perlu saya garis bawahi bahwa buat kami Sulawesi Tenggara tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar dalam persoalan satu ini. Karena kami sebelum berangkat menuju kongres, kami sudah matangkan ini. Kami matangkan sematang-matang mungkin bahwa untuk Sulawesi Tenggara dari sekian DPD dan 1 DPW, hak suaranya mutlak itu milik Umar Key. Gitu. Kenapa kami menetapkan beliau kembali menjadi ketum? Ya kan? Ini wajib untuk kita perjelaskan. Beliau adalah tokoh pemuda Muslim Maluku dan tokoh nasional yang hari ini kami anggap sangat baik di Republik ini, yang dimana selalu mensupport kami, memberikan arahan-arahan yang baik, memberikan kami ruang sebagai pemuda untuk dapat mengembangkan diri, mengembangkan negeri kami dari sisi sosial maupun sisi yang lain. Pertanyaan ini saya ulang lagi. Terus, apakah yang kami dapat ketika kami memenangkan Umar Key kembali menjadi Ketua Umum Forum Pemuda Muslim Maluku? Sebagai pemuda, sebagai ketua wilayah hari ini, saya sampaikan bahwa tidak ada kader pemuda Muslim Maluku di Jakarta hari ini yang sama seperti beliau, yang memiliki jiwa seperti beliau. Saya perlu sampaikan buat Kojoja TV mengetahui bahwa satu Republik ini tahu
masa kelamnya Bang Umar Kay seperti apa. Tapi hari ini satu republik pun harus tahu bahwa sangat baik Umar Kay di mata publik hari ini. Kenapa? Satu-satunya, ya, bisa kita katakan gangster lah, kingnya gangster, king. Satu-satunya di republik ini yang bisa hafiz Al-Quran cuma Umar Kay. Ya, yang bisa bangun masjid cuma Umar Kay. Ini king loh, kita katakan, sekelas king. Gangster itu di mana-mana tanda kutip kekerasan, premanisme dan lain-lain. Tapi di beliau beda lagi. Beliau ajarkan kita kebaikan, ajarkan kita jiwa kemanusiaan, ajarkan kita untuk berteman dengan semua orang, berbuat baik dengan semua orang. Sehingga kenapa kami katakan kami Sulawesi Tenggara tidak ada tawar-menawar, mutlak semua suara pemilik suara dari Sulawesi Tenggara mutlak satu suara menangkan Umar Kay. Dan itu kita kampanyekan. Sebelum kita berangkat kongres ini kita kampanyekan itu di publik. Kita pernah bikin iklan, Koja TV juga pernah naikkan iklan kita kalau nggak salah, ya kan? Ada berapa media ya? Ketua Wakatobi. Ada beberapa media pernah menaikkan itu kampanye kita terkait konsolidasi Forum Pemuda Muslim Maluku Sulawesi Tenggara untuk memenangkan Umar Kay. Kami akan mengajak seluruh teman-teman DPW maupun DPD seluruh Indonesia untuk bersama-sama dengan kami. Mari kita sama-sama kembali mendudukan abang kita, Bang Umar Kay sebagai ketum. Gitu. Itu kita kampanyekan dan kita angkat di beberapa media sebelum kita berangkat menuju kongres ini. Salah satunya satulis.com kalau tidak salah ya. Itu diangkat oleh Satulis bahwa Forum Pemuda Muslim Sulawesi Tenggara, Maluku Sulawesi Tenggara mendukung dan mengajak seluruh DPW dan DPD se-Indonesia untuk mari sama-sama kita dudukan Bang Umar Kay kembali menjadi ketua umum. Makanya harapan ini perlu saya sampaikan lagi bahwa saya di Koja TV saya sampaikan untuk teman-teman FMM dari Maluku, ya, dari mana saja, ya, dari Jawa Timur, Jawa Barat atau dari mana saja, mari kita sama-sama kembali memenangkan dan mendukung abang kita Bang Umar Kay kembali sebagai ketum FMM. Dasar pikiran saya sudah tuangkan jelas bahwa beliau orang baik. Beliau kalau memikirkan dirinya sendiri, tidak mungkin hari ini ada FMM di Sulawesi Tenggara. Kalau Umar Kay memikirkan dirinya Umar Kay sendiri, tidak mungkin ada 11 sampai 12 DPD terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini adalah bijaksananya Umar Kay, yang dimana memberikan ruang bagi kita pemuda untuk mari berproses, mari membesarkan diri, mari menunjukkan kepada publik agar kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Nah sekarang tahapan demi tahapan telah kita laksanakan. Sebentar lagi kita tiba di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh abang kita dari Koja bahwa dari apa namanya kongres ini ada berapa nama yang mencalonkan diri. Jangankan 5 nama, 1000 nama pun Umar Kay tetap kita pilih. Itu saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Intinya apa yang disampaikan oleh ketua wilayah tadi itu sudah merupakan representasi dari DPD-DPD. Karena sampai dengan detik ini belum ada yang terbaik selain ketum kami, Ketua DPP Bang Umar Kay. Mungkin itu saja, tidak ada yang lain. Intinya poinnya adalah untuk kongres pertama tidak ada nama lain selain Umar Kay. Apapun yang diputuskan, kalau Umar Kay nanti ada rivalnya dan itu tetap kami Sultra tidak ada bahasa lain, hanya satu saja Umar Kay. Kalaupun sudah chaos maka harus aklamasi, tidak ada yang lain, hanya satu nama Umar Kay. Itu saja. Dan ini Bang tadi kayaknya ini sudah jadi closing statement ini. Karena apa? Kesimpulan dari apa yang dikojak-kojakan ini adalah tetap Umar Kay. Gitu ya. Dari semua yang dibahasakan tadi di endingnya tadi dan sudah menjadi closing statement bahwa Umar Kay harus duduk sebagai ketua FPMM berikutnya. Oh iya silakan Pak. Baik, sebagai closing statement ya, saya Ketua DPW FMM Sulawesi Tenggara
bersama dengan 11 DPD saya menyatakan sikap secara umum, mengajak dan mengkonsultasikan kepada semua teman-teman DPD maupun DPW untuk mari bergabung dengan kelompok kami. Kita menangkan Bang Umar Key. Ya, andai kata teman-teman berpikir baik, mari bersama-sama kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan teman-teman yang lain, abang-abang yang lain. Jadi ya alhamdulillah koja-koja kita sudah kita lakukan. Tinggal kita koja-koja di kongres lagi, di arena kongres. Oke. Ya terima kasih para pemirsa sudah menonton video ini. Mudah-mudahan keberkahan menyelimuti Bang Umar Key dan insya Allah akan menang dan menjadi ketua DPP FPMM berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Katina Tanah Olio. Kabar Katina Olio.